Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Balik lagi dengan Pak Rizal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi dan perubahannya. Tapi sebelum mulai ke materi dan perubahannya, Bapak berikan himbauan buat kalian. Jangan lupa cuci tangan, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi dari kerumunan orang-orang karena mengingat penyakit COVID makin merajalela di Indonesia ya. Oke, baiklah kita langsung saja mulai materi kita untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari mengenai materi dan perubahannya. Oke. Yang pertama kita pelajari dulu apakah definisi dari materi. Materi adalah material fisik yang menyusun alam, memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Materi adalah material fisik yang menyusun alam, memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Nah, sehingga dapat dikatakan materi itu pasti mempunyai massa, volume, dan menempati sebuah ruang. Dari sini kita bisa tahu materi itu termasuk ke dalam living things apa non-living things. Kalau kita lihat dari penjabarannya, makna dari definisi materi, maka materi dikatakan sebagai non-living things atau benda yang tidak hidup. Tetapi dia memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Apa saja gambar-gambar di sini? Pertama ada gambar air menguap. Lalu ada air yang berubah menjadi es batu. Dan yang ketiga ada juga gambar mengenai pelapukan, kayu yang melapuk. Kenapa ini? Apa hubungannya dengan materi kita? Mari kita simak kelanjutan materinya. Yang pertama yang kita pelajari adalah sifat-sifat dan jenis materi. Sifat merupakan keadaan yang mencirikan suatu zat atau materi. Semua materi yang ada di dunia ini, di bumi ini, mempunyai sifat kimia dan juga sifat fisika. Apa itu sifat kimia? Sifat kimia adalah sifat yang akan membentuk zat baru apabila terjadinya perubahan. Dan sifat fisika, dia tidak akan membentuk zat baru, hanya berupa perubahan bentuk zatnya saja. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini adalah gambar dari hutan yang terbakar. Nah, apabila hutan ataupun pohon-pohon yang telah terbakar, apakah dia bisa menjadi pohon kembali? Jawabannya tidak. Berarti si pohon ini atau si hutan ini mengalami yang namanya sifat kimia. Karena dia membentuk zat baru yang tadinya kayu sekarang menjadi abu. Dari abu tidak bisa dia kembali lagi menjadi kayu. Nah, sementara gambar yang berikutnya ini adalah gambar proses embun. Terbentuknya embun. Embun itu apa? Mengembun proses perubahan sifat dari yang tadinya proses perubahan sifat zat yang tadinya gas berubah menjadi cair, mengembun. Proses ini terjadi di pagi hari. Apakah dia menghasilkan zat yang baru? Tidak, karena wujudnya saja yang berubah. Semula airnya berupa uap. Lalu dia mengembun, berubah menjadi air. Nah, zatnya tetap sama, tetap berupa air. Hanya saja dia berubah yang tadinya berbentuk gas, lalu berubah menjadi cairan. Berikutnya lagi, kita melihat materi mengenai sifat fisika yang terlihat. Jadi nanti sifat fisika itu terbagi-bagi. Ada sifat fisika yang dapat terlihat, ada juga sifat perubahan fisika. Kita pelajari mengenai sifat fisika yang terlihat dulu. Yang terlihat secara kasat mata, sifat fisika itu bisa dilihat dari wujud zatnya. Apakah zat tersebut berupa zat padat,
zat cair atau zat gas. Kemudian kekerasan zatnya, apakah dia keras, ataukah dia lembek, ataukah dia sedang. Yang ketiga ada warnanya. Bisa kita lihat sifat fisika itu dari warnanya. Apakah berwarna keruh, berwarna bening, atau berwarna putih, warna merah, warna hitam. Bisa kita lihat warnanya. Yang keempat ada baunya. Baunya bisa kita cium, apakah harum, ataukah dia baunya kuat atau tidak kuat. Kemudian bentuknya, apakah bentuknya rapih ataukah bentuknya berantakan, juga dinamakan sebagai sifat fisika yang terlihat. Dan yang terakhir ada tetapan fisika yang terdiri dari massa jenis, titik lebur, titik uap, dan lain-lain. Mari kita bedah gambar yang ada di sini. Kita tentukan sifat fisika yang terlihat dari gambar ini. Yang pertama ada gambar orang yang sedang bermain clay, bermain tanah liat. Tanah liat itu wujudnya adalah padat, cair, atau gas. Tanah liat itu wujudnya padat, tetapi kekerasan zatnya dia termasuk zat yang lembek. Warnanya berwarna coklat, baunya berbau tanah, dan bentuknya menyerupai kendi. Bentuknya berbentuk kendi. Seperti itu ya, karena dia akan dibuat menjadi kendi. Lalu ada lagi yang kedua nih. Gambarnya adalah jus mangga. Bagaimana wujud zatnya? Ini berupa zat cair. Yang tadinya mangga, lalu di blender, lalu dia bercampur sehingga menjadi zat cair. Kekerasan zatnya sudah menjadi lembek. Warnanya yang tadinya airnya putih, yang tadinya airnya bening, dicampur sama mangga, dia menjadi berwarna kuning. Baunya yang tadinya tidak berbau, sekarang menjadi berbau. Berbau mangga, berbau harum ya. Dan bentuknya menjadi berbentuk seperti bentuk jus. Seperti itu ya. Itu adalah sifat-sifat yang dapat kita lihat. Berikutnya kita lihat sifat perubahan fisika. Pada sifat perubahan fisika, yang pertama ada sifat melarutkan zat. Apakah dia mudah larut atau tidak? Semisal, kita punya obat mah, yang pil tuh, promah, sama redoxon. Ketika kita masukkan redoxon dan si promah ke dalam 2 gelas yang berbeda, si redoxon akan cepat melarut, sedangkan si obat promah tidak. Ada lagi sifat kelarutan zat bisa kita lihat dari serbuk. Kalau kita mengaduk minuman yang terbuat dari serbuk, itu lebih cepat melarutnya ketimbangkan minuman yang berupa padatan. Kenapa? Karena luas permukaannya sangatlah besar. Jadi mempengaruhi terjadinya reaksi pelarutan yang menjadi lebih cepat. Kemudian mengalirkan listrik. Sifat perubahan fisika ada juga mengalirkan listrik. Apakah dia dapat mengalirkan listrik ataukah tidak? Kemudian mengalirkan panas. Sifat fisika ada juga mengalirkan panas, menguapkan dan mendekatkan magnet atau tidak dapat menarik magnet. Semisal, benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Kemudian ada sifat kimia. Apa tadi sifat kimia atau perubahan kimia? Sifat kimia itu kan adalah sifat yang menghasilkan zat baru. Jadi lebih mudahnya untuk dibedakannya gini. Kalau kita belajar mengenai sifat kimia, dia tidak bisa balik lagi ke bentuk yang aslinya. Kalau fisika masih bisa balik lagi. Macam-macam sifat kimia. Yang pertama, korosif. Apa arti dari korosif? Artinya adalah karatan. Semisal, besi sudah berkarat,
tidak bisa dia berbalik lagi menjadi seperti baru karena dia sudah mengalami korosif. Mudah terbakar, beracun, daya ionisasi, mudah membusuk. Nah, seperti gambar di sini nih. Ada gambar sebuah burger yang sudah membusuk. Nah, sifat kimia itu apabila sebuah zat atau materi sudah membusuk, dia tidak bisa balik lagi. Maka dia dikatakan terjadi perubahan sifat kimia. Mudah meledak, serta asam dan basa. Untuk materi berikutnya, kita akan melanjutkan pada sifat intensif. Tapi untuk sifat intensif ini akan dilanjutkan pada video berikutnya. Cukup sekian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa dicatat dan dipelajari. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.